Assalamualaikum, hai semuanya. Jumpa lagi dengan video pembelajaran IPA bab 2, masih tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang akan kalian pelajari kali ini yaitu submateri interaksi antar komponen ekosistem. Dalam ekosistem terdapat hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, serta antara makhluk hidup itu sendiri. Interaksi makhluk hidup bisa terjadi antara individu maupun antar populasi. Ada beberapa pola interaksi makhluk hidup atau jenis-jenis interaksi dalam ekosistem, yaitu yang pertama adalah hubungan netral, kemudian ada hubungan simbiosis, dan yang ketiga ada hubungan kompetisi, yang keempat ada hubungan predasi. Yang pertama kita bahas adalah hubungan netral. Nah, hubungan netral adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Mereka hanya hidup di dalam ekosistem yang sama, tidak ada persaingan, dan mangsa-memangsa dalam interaksi ini. Contohnya adalah anak kucing dengan anak burung hantu. Mereka hanya akan main selayaknya anak kecil karena memang hanya sebatas itu hubungannya. Selanjutnya, yang kedua adalah hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis adalah interaksi antar dua makhluk hidup berbeda spesies yang saling berhubungan. Nah, dalam hubungan ini ada 3 bentuk interaksi. Ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Dalam hubungan 3 bentuk interaksi ini ada yang menguntungkan satu sama lain, yaitu mutualisme. Ada yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, yaitu parasitisme. Serta ada yang menguntungkan satu pihak tetapi pihak lain tidak dirugikan, yaitu adalah komensalisme. Nah, untuk lebih jelasnya ketiga hubungan simbiosis tersebut, mari kalian simak penjelasan berikut. Oke, yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan antara dua jenis makhluk hidup. Contohnya adalah lebah madu dan tanaman berbunga. Lebah madu mendapatkan makanan berupa madu dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan dalam berkembang biak karena proses penyerbukan dilakukan oleh lebah madu, sehingga memungkinkan daerah penyerbukan yang lebih luas. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme. Mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah anemon laut dengan ikan badut. Ikan badut memiliki zat yang melapisi tubuhnya sehingga kebal dengan serangan anemon laut. Sementara ikan badut tinggal di sela-sela anemon untuk mencari perlindungan dari predator. Anemon ini tidak mendapat gangguan atau keuntungan dari hal ini. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antar makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup lain dirugikan. Hal ini terjadi karena biasanya salah satu makhluk hidup tersebut tidak bisa melakukan sesuatu karena kekurangan organ atau enzim, tetapi membutuhkannya untuk bertahan hidup. Contohnya adalah tumbuhan tali putri dengan inangnya. Tumbuhan ini tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun yang diperlukan untuk proses fotosintesis, sehingga tumbuhan ini menempelkan dirinya pada tumbuhan lain untuk mengambil sari-sari makanan. Itu dia adalah ketiga jenis hubungan simbiosis. Sekarang kita masuk ke hubungan kompetisi. Hubungan kompetisi yaitu adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan sebuah hal yang sama. Contohnya adalah persaingan antara kerbau dan kambing untuk mendapatkan rumput dalam sebuah ekosistem padang rumput. Interaksi ini biasanya berhubungan dengan keseimbangan ekosistem, penjagaan populasi, persebaran, dan ketersediaan hewan serta tumbuhan. Semuanya dipengaruhi oleh interaksi ini. Jika sebuah organisme atau makhluk hidup masuk ke ekosistem yang bukan tempatnya, biasanya makhluk hidup tersebut akan merusak keseimbangan ekosistem dan bisa menghilangkan makhluk hidup pada ekosistem yang dimasukinya tersebut. Dan pola interaksi yang terakhir adalah hubungan predasi, yaitu interaksi antar organisme pemangsa dan organisme yang dimangsa.
Contohnya adalah hubungan rusa dengan singa. Meskipun tampaknya kejam, hubungan predasi diperlukan untuk mengendalikan jumlah populasi mangsa. Kamu tentu tahu bahwa rusa dapat berkembang biak dengan cepat. Jika sebagian populasi rusa tidak dimakan oleh singa, maka rusa-rusa itu dapat kekurangan makanan. Setelah kalian mengetahui interaksi makhluk hidup, kalian dapat mengetahui keterkaitan yang ada dalam suatu ekosistem. Tahukah kalian bahwa makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lain? Bukan hanya antar makhluk hidup, tetapi makhluk hidup juga bergantung pada lingkungannya. Yang pertama adalah saling ketergantungan antara komponen biotik yang akan kita bahas terlebih dahulu. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah saling ketergantungan intraspesies, yaitu adalah saling ketergantungan makhluk hidup sejenis. Contohnya, rayap yang bersama-sama membangun rumah dalam tanah. Yang kedua adalah saling ketergantungan antar spesies, yaitu adalah saling ketergantungan makhluk hidup berbeda jenis. Contohnya adalah serangga melakukan penyerbukan. Selain ketergantungan yang terjadi pada peristiwa makan dan dimakan yang akan menyebabkan timbulnya perpindahan materi dan energi, hal ini akan membentuk suatu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Mari kita bahas lebih dahulu, yaitu adalah mengenai rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam ekosistem dengan alur tertentu membentuk suatu rantai. Dalam sebuah rantai makanan biasanya dimulai dari organisme produsen dan berakhir pada dekomposer. Nah, contoh rantai makanan seperti pada gambar berikut. Di sini kalian bisa lihat rantai makanan dimulai dari produsen, yaitu tumbuhan hijau, yang mana tumbuhan hijau berperan sebagai produsen. Kemudian tumbuhan hijau ini dimakan oleh belalang, yang mana belalang merupakan konsumen tingkat 1. Selanjutnya belalang dimakan oleh kodok, yang mana merupakan konsumen tingkat 2. Kemudian kodok dimakan oleh ular, yaitu konsumen tingkat 3. Dan ular dimakan oleh elang, yaitu konsumen tingkat 4, dan terakhir adalah elang diuraikan oleh dekomposer, yaitu adalah jamur atau bisa juga bakteri. Nah, demikian setiap peristiwa makan dan dimakan diikuti dengan perpindahan energi. Selama perjalanan itu terjadi pengurangan energi sehingga tidak semua energi dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah beberapa rantai makanan yang saling berkaitan dalam suatu ekosistem. Jika kalian memperhatikan jaring-jaring makanan, kalian akan menemukan bahwa jaring-jaring makanan selalu berawal dari produsen, sehingga daur materi dan energi tidak pernah putus. Oke, bisa kalian lihat pada gambar berikut di mana terdapat lebih dari satu rantai makanan, sehingga terbentuk jaring-jaring makanan. Di sini bisa kita ambil contoh yang pertama, yaitu adalah produsennya berupa tumbuhan hijau, kemudian yang dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, dan kodok dimakan oleh elang. Itu rantai makanan pertama. Rantai makanan kedua dan ketiga kalian bisa cari sendiri ya, dengan menyimak gambar yang ada pada gambar berikut. Selanjutnya, yang ketiga, ada piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen tingkat puncak dalam suatu ekosistem. Komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Demikian pula jumlah energi terbesar terdapat pada dasar piramida. Komposisi biomasa dan energi ini semakin ke atas semakin kecil, karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkat trofik. Piramida makanan dalam ekosistem yang seimbang dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Bisa kalian lihat, tropik pertama yaitu adalah tumbuhan yang mana merupakan sumber energi atau merupakan energi yang terbesar.
yang diisi oleh produsen, tropik 2 diisi oleh konsumen 1, tropik 3 diisi oleh konsumen 2, dan tropik 4 diisi oleh konsumen tingkat 3. Itu dia merupakan hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik. Sekarang kita akan masuk ke hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Yaitu ada 3, ada siklus karbon, siklus nitrogen, dan siklus air. Yang pertama kita bahas adalah siklus karbon. Nah, siklus karbon menggambarkan pergerakan atau sirkulasi karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer ke permukaan bumi. Unsur karbon di udara terdapat dalam bentuk gas karbon dioksida. Selain terdapat di udara, karbon dioksida juga terdapat di daratan berupa zat organik tanah. Sumber gas karbon dioksida di udara antara lain proses pernapasan manusia dan hewan, pembakaran bahan bakar fosil yaitu minyak bumi dan batu bara, dan kebakaran hutan. Organisme produsen memanfaatkan CO2 di udara untuk melakukan fotosintesis. Pada proses fotosintesis, karbon dioksida akan diubah menjadi glukosa yang dapat dimanfaatkan oleh hewan dan manusia sebagai sumber energi. Selanjutnya, melalui respirasi, glukosa tersebut dibakar atau dioksidasi menghasilkan CO2 yang akan dibebaskan lagi ke udara. Yang kedua, kita masuk ke siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan siklus organik yang penting. Sebagian besar atmosfer tersusun dari nitrogen. Nitrogen kemudian diserap oleh tumbuhan dan diolah sehingga menghasilkan protein dan zat-zat kimia lain yang berguna bagi manusia dan hewan. Nitrogen umumnya dapat kita jumpai dalam bentuk amonia atau NH3. Amonia yang diserap tumbuhan akan diolah oleh bakteri nitrit seperti Nitrosomonas dan Nitrococcus menjadi ion nitrat. Ion nitrat tersebut akan diserap oleh akar tumbuhan dan diubah kembali menjadi amonia. Selanjutnya, amonia diubah menjadi nitrogen yang dilepaskan udara. Dengan cara ini, siklus nitrogen akan berulang dalam ekosistem. Dan yang terakhir yaitu adalah siklus air. Air merupakan salah satu zat yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Air yang ada di daratan berasal dari air hujan yang turun ke daratan atau pencairan es yang membeku. Air yang ada di daratan dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis yang akan dilepaskan lagi dalam proses transpirasi dan dimanfaatkan oleh hewan dan manusia untuk air minum, yang akan dilepaskan lagi pada proses respirasi dan ekskresi. Sedangkan air di daratan ada juga yang akan mengalir ke danau-danau atau sungai. Air sungai akan terus mengalir sampai ke laut. Begitu juga dengan air yang terserap di dalam tanah. Adanya panas matahari akan menyebabkan air di lautan mengalami penguapan atau evaporasi. Setelah itu, uap air akan berkumpul membentuk awan hingga turun kembali ke daratan sebagai air hujan. Oke, sampai di sini dulu materi pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua yang menyimak video pembelajaran ini dapat mengerti dan memahami apa yang telah dijelaskan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.